Perkenalkan, nama saya Pelangi Pralatama dengan NIM 129465. Ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan kode yang telah saya buat pada saat pengerjaan UTS JBO. Nah, di sini pertama-tama saya akan membacakan reviewnya terlebih dahulu. Di sini kami diminta untuk membuat wallet atau dompet digital yang bisa dipakai pengguna untuk membuat akun dan melakukan berbagai jenis transaksi keuangan, di mana setiap akun harus punya nama, pemilik, username, dan saldo. Akun juga harus bisa menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, dan transfer. Nantinya setiap transaksi yang memiliki informasi transaction ID, waktu transaksi, dan deskripsi. Nah, untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel, transaksi harus direpresentasikan menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Semua kelas model harus ditempatkan pada package vintage.model dan driver class harus ditempatkan pada package vintage.driver. Nah, pada tag 1, manage multiple account, driver yang nantinya dikembangkan itu adalah vintage.driver.driver1 dengan format masukan create account, hashtag name, hashtag username. Nanti program itu akan membaca masukan hingga triple dash, lalu program berhenti. Output yang diharapkan adalah username, pipeline name, pipeline balance dengan saldo awal 0.0. Di sini ada contoh inputan create account, hashtag wirosablang, hashtag wirsab. Lalu ada create account, hashtag jakasembung, hashtag jaksem dengan output wirsab, di mana user itu adalah username, pipeline wirosablang yang merupakan name, pipeline 0 yang merupakan saldo. Kemudian ada task 2 yaitu support deposit dan withdraw. Di sini saya diminta untuk menambahkan kelas abstrak vintage.model transaction, di mana properti yang harus ada di dalam kelas ini tuh ada ID, username, amount, timestamp, dan description. Lalu di dalam transaction ini itu ada subclass yaitu deposit transaction dan withdraw transaction. Nanti task ini akan dikembangkan pada driver vintage.driver.driver2 dengan format inputan untuk yang deposit yakni deposit hashtag username, hashtag amount, hashtag timestamp, hashtag description. Lalu untuk withdraw ada withdraw hashtag username, hashtag amount, hashtag timestamp, hashtag description, di mana withdraw itu tidak boleh menyebabkan saldonya negatif. Lalu masuk ke task 3 adalah transfer between account, di mana pada transfer between account ini kita akan menambahkan subclass yaitu transfer transaction dengan format inputan transfer hashtag sender, hashtag receiver, hashtag amount, hashtag timestamp, hashtag description. Nah, aturan paragraf 3 ini saldo pengirim itu nggak boleh negatif, terus saldo penerimanya harus bertambah dan transaksinya itu tercatat. Nanti dari seperti ini itu akan dikembangkan pada vintage dan transaksi. Lalu masuk ke task 4 yaitu transaction history dan exception. Ini itu nanti akan dikembangkan pada driver 4 yaitu vintage dan driver 4. Nah, nanti pada driver 4 ini ada perintah tambahan yaitu show account behavior name. Lalu format akun itu username, pipeline name, pipeline balance, di mana ada format transaksi juga yaitu transaction ID, pipeline type, pipeline amount, pipeline timestamp, pipeline description. Nantinya si transaksi itu harus diurutkan berdasarkan timestamp ascending. Nah, di driver 4 ini, di task 4 ini juga diharapkan membuat custom exception.
dengan cara pertama buat kelas dengan nama negatif balance exception. Nantinya exception ini dibangkitkan ketika withdraw atau transfer menyebabkan saldo negatif. Program nggak boleh berhenti. Contoh inputnya itu ada create account, hashtag wirasablang, hashtag whatsapp. Deposit, hashtag wirasab, hashtag 50, hashtag 2023. 2 bulan 2 tanggal 14. Di sini ada juga timestampnya dan deskripsinya. Lalu kemudian sini saya masuk ke menjelaskan data satu. Nah, di bagian ini itu implementasi dari si dompet digital. Struktur yang saya pakai untuk membangun program ini itu ada mulai dari membaca inputan, terus memecah-mecah inputan, terus menentukan perintah, memproses data, dan disimpan ke struktur data dan penampilan hasil. Nah, di driver 1 sesuai dengan permintaan driver 1, kami disuruh untuk membuat dan mengelola banyak akun. Program dimulai dari scanner, yang fungsi scanner ini untuk membaca inputan. Itu ada scanner masukan sama dengan new scanner system.in. Nah, setelah itu ada array list count account sama dengan new array list, yang nanti semua akun itu akan disimpan di array ini. Lalu masuk ke while, masukkan .hasNext, yang fungsinya itu untuk memastikan semua programnya itu terus membaca inputan selama kita masih ngasih inputan, sampai nantinya kita itu akan ngasih si pipeline ini untuk dia berhenti. Lalu ada string input sama dengan masukkan .nextLine ini untuk mengambil satu baris input. Nah, di string input segment sama dengan input hashtag dipakai untuk mengambil bagian komen, username dan nama dan name saat inputnya itu dipecah pakai syscall. Setiap kali di inputnya itu nanti dipecah dengan syscall, jadi kita bisa ngambil si komen, username dan name-nya. Jadi ketika ada komen create account, di sini saya buat objek account pakai konstruktor dari si model, lalu saya simpan di list dengan add. Lalu nanti dia akan menampilkan data menggunakan metode get username, get name, dan get balance. Setelah udah di metode ini, baru kita pakai input dot equal, artinya kalau misalnya udah dimasukkan stakeholders ini, nanti program itu bakal berhenti. Untuk ini untuk driver 1 sebenarnya bisa dijalankan. Ini saya akan coba menjalankannya.
Jadi kemarin ini programnya bisa jalan, tapi nggak sesuai dengan permintaan yang ada di diriku. Jadi si program itu cuma bisa dia bisa nerima inputan dan juga bisa keluar hasilnya. Jadi dia nggak bisa berurutan. Kan di output diharapkan WhatsApp lalu jaksem. Nah di sini kita harus input dulu sekali kayak apa langsung keluar WhatsApp. Terus kita harus input lagi kayak apa baru si hasilnya keluar. Nah ini tuh bisa terjadi karena di input segmen di pembagian input tadi itu bisa jadi dia langsung akses di segmen satu sama si segmen 2 tanpa pastikan dulu kalau input yang itu sesuai dengan si format grade form. Nah, sebenarnya harusnya itu lebih dulu mengecek apakah dia tertulis atau enggak untuk berhentikan si loopingnya tadi. Nah setelah itu baru bisa di parsing dipecah-pecah, baru si komennya bisa diproses. Maka kalau urutannya seperti itu, dia bisa menerima ikutan itu berurutan seperti dulu. Ini yang kita buat. Untuk memenuhi permintaan pada tahap 2 yang mendukung transaksi di mana transaksi itu ada deposit dan withdrawal. Nah, pertama ini saya meminta inputan itu scanner masukkan scanner lalu ada release account sama dengan new release karena di sini saya ingin memisahkan data transaksi dan data transaksi dari si akun. Di sini juga saya menggunakan string input R sama dengan input split hashtag ada string comment sama dengan input R sebanyak satu. Nah pada if comment equals deposit transaction ini tuh ini adalah penggunaan di subclass dari deposit transaction. Dimana deposit transaction itu kan subclass dari si transaction. Sesuai dengan permintaan tax 2 tadi untuk menggunakan konsep inheritance. Nah, di sini sebenarnya ada banyak kesalahan karena si ini parsing input ini yang input R ini dia udah terjadi lebih dulu di pecah-pecah sebelum si loopingnya itu membaca si input. Lalu ada yang duplicate seperti create account
dan find account. Nah, equal di sini tujuannya itu untuk membandingkan komen. Lalu ada lowercase, yaitu untuk mempermudah mencari tanpa perlu memperhatikan apakah itu hurufnya besar atau hurufnya kecil. Terus ada di sini ada turunan dari si transaction itu di balik transaction, dimana kan di sini ada amount, transaction, dan ID. Dimasukkan ke itu kemudian salah ada penggunaan sedikit internet, terus di transaction ada kesalahan, lalu dimasukkan dari kesalahan lalu itu dimasuk ke find account, perintah find account di mana account itu jadi ada nama. Ini juga ada search case yang nantinya bakal akan cari nama dengan si lowercase. Jadi itu kapital atau kecil, nama itu akan langsung muncul. Lalu si account build, dan sini ada metode get username. Untuk mengeluarkan username-nya ada get name dan get balance. Nanti kalau si deposit sama si depositnya sama si itu selesai, masuk lagi ke pemecahan input. Ini ada string input sama input receipt, lalu ada string comment sama dengan input arah. Di sini komennya itu untuk create account. Jadi create account itu ada username, name, terus ada si accountnya itu. Dimana si accountnya itu parameter ada si username dan account name-nya. Lalu ada metode add untuk mengambil account kontak ini, untuk mengambil kontak account tadi. Terus kita print lah nanti si username, si name dan si balance itu dengan metode get username, get name, dan get balance. Nah, kalau ini udah terjadi, maka selanjutnya akan terjadi adalah comment find account, dimana ada string name, input arrow, ada string search case sama dengan account name. Pakai lowercase lagi, masuk di atas, lalu masuk lagi ke peluangan yang mana ada panggilan account. Nah, nanti si account ini tuh akan manggil si username, kalau dia ada keluar secara posisinya, nanti akan di print lah si username ini, lalu si get name dan si balance. Nah, tapi kalau misalnya patokannya itu udah habis, terus yang dimasukinnya itu si triple dash, programnya berhenti dulu, si inputan nggak diterima lagi. Dapat ini di tadi
kita naruh input dulu, scanner masuk scanner. Kemudian di sini kita pisahkan antara si account dengan transaction. Dimana si account akan disimpan pada release account dan si transaction akan disimpan pada release transaksi. Nah, di sini saya membuat looping untuk membaca inputannya, lalu membedakan komennya. Seperti create account, terus ada create account, create dan create transaction. Nah, di sini untuk si triple dash-nya itu aku letakkan di atas, kemudian program berhenti. Lalu masuk ke pengesahan input pada presentasi partner untuk .with hashtag, lalu ada untuk perintahnya itu string comment dengan input R. Nah, jika perintah create account dijalankan, maka di dalam perintah create account itu ada username, account name. Ini yang menyimpan si input R sesuai dengan comment di atasnya. Lalu ada account dan di dalamnya itu ada parameter username dan account name. Lalu aku ditambahkan metode set untuk si account, dimana nanti dia itu akan mengasih output name, username dan balance dari si account itu dengan metode getName, si username dan getBalance. Di sini juga ada pipeline sesuai dengan implementasi gitu. Nah, kemudian jika si perintah find account dijalankan, dimana dalam itu ada string account name, lalu ada string set key, yang dimana set key ini mengarah ke si account name. Maka akan aku balik ke perulangan account, dimana nanti si account itu yang dimana si account itu di sini ada sini set key. Nah, nanti output yang keluar dari si ranking ini tuh adalah si name, username, dan balance dari si account pakai metode get. Kemudian programnya berhenti, lalu lanjut lagi ke comment create transaction, di mana dalam comment create transaction itu ada account name, amount, post add, note, dan set key. Kemudian ada fungsi accounts lagi, nanti ya kalau misalnya di account ini yang ada getName dan setKey itu masuk, maka si account getBalance yang dimana getBalance ini fungsinya itu jumlah panjang itu sebanyak amount dari si transaction. Nanti transaction yang ada parameter name, amount, process, dan not bakalan ditambahkan, kemudian berhenti, dan si program berhenti menerima masukan. Nah, di sini fokusnya udah ke sebenarnya itu udah tidak yang penting dengan permintaan pada saat tempat, karena kan sebenarnya ia menampilkan story yang diurutkan berdasarkan timestamp, tapi fokusnya itu udah pada pengolahan data transaksi yang udah ada sebelumnya. Jadi
itu ada nested loop untuk membandingkan tiap-tiap transaksi yang ada. Yang dibandingkan itu adalah timestamp-nya. Kemudian di sini juga stringnya dipecah pakai explicit. Supaya ini bisa diubah pakai integer dan parse integer. Nah, kalau pakai cara ini jadinya kita bisa tahu yang mana tahun, yang mana bulan, yang mana jam, yang mana menit, yang mana detik. Nah, pusatnya itu adalah di si kelas count, yang dimana ada atribut name, balance, dan metodenya itu ada deposit, terus ada withdraw untuk mengubah si. Terus ada abstract juga, yaitu transaction yang itu atribut umum seperti ID, username, amount, dan information. Jadi kalau kita nyari mau masuk akun, kita scan akun, lalu kita tampunglah semua transaction itu di dalam organized transaction. Kemudian kita masuk ke loop yang tadi, nested loop, dimana loop pertama itu kalau misalnya si sama dengan 0 dan itu lebih kecil dari si transaction, dia akan terus mengulang. Nah, di loop yang kedua, di dalam si loop yang pertama tadi, ada integer j sama dengan i tambah 1. Nah, kalau si j ini kurang dari si transaction, ukuran si transaction, maka si j itu akan terus mengulang. Nah, sini ada transaction type, terus ada string plus 1, yang ini itu ada objeknya si transaction, terus mengambil nilai sisi dan mengambil nilai si plus 1. Lalu ada string plus 2 sama dengan transaction.getC untuk ngambil 3J, untuk ngambil nilai C dan C plus 2. Lalu ada string dan plus 1 dengan plus 1 juga mau kita pisahkan di pos ini buat si plus 1 itu dipisahkan dengan di plus 2. Soal itu adalah string temp tanggal 1, kita untuk memisahkan tanggal yang pertama. Jadi nanti kalau kita memasukkan inputan, kita tahu yang mana nanti itu akan jadi tahun, yang mana akan jadi bulan, yang mana akan jadi tanggal dengan dipisah-pisah. Dan inputnya itu akan yang harusnya string itu dia dibuat jadi si integer. Begitu juga dengan di waktu, satu dia dipisahkan juga. Jadi kita tahu yang mana dia jam, yang mana dia menit, yang mana dia detik. Dan itu diubah dari string ke integer. Di tanggal 2 juga sama halnya, tapi di sini kita pakai pos 2. Untuk dipisah tahun, bulan, dan tanggal, dan diubah dia dari string jadi ke integer. Begitu juga dengan waktu 2, pakai pos 2, jadi pisah-pisah supaya program kita akan mengalami jam mengalami detik. Jadi akan diubah dari string ke integer. Kemudian di sini jadi benchmark, kita banget dimana kalau misalnya tahun 1 itu
dia lebih besar dari satu dua, dan satu lebih besar dari dua, dan tambah satu lebih besar dari tambah dua, maka si track sama dengan transaction bracket i. Kasih si track ini akan menghasilkan si nilai dari si yang dari si transaction. Nah, jadi kalau misalnya di cabang satu lagi itu tahun satu sama dengan tahun 2, terus bulan satu sama dengan bulan 2, dan tanggal 1 sama dengan tanggal 2. Nah, dan si jam itu jam 1 lebih kecil dari jam 2, menit 1 lebih kecil dari menit 2, dan menit 1 lebih kecil dari menit 2, maka akan mengawasi transaction ini, dan output yang dihasilkan nanti itu adalah si transaction dot to string. Dan kemudian kita berhenti menerima program depan. Nah, jadi di program satu kan masih bisa dijalankan program, tapi untuk program 2, 3, dan 4, kalau misalnya dipaksakan untuk berjalan, akan ada error. Ini begini, kalau kita menciptakan program dia tidak bisa dijalankan, itu nggak akan bisa, karena banyak errornya di code dan di pemanggilan metodenya. Kalau misalnya diperbaiki supaya bisa jalan, hasilnya bisa jadi belum sesuai dengan permintaan, karena masih ada kesalahan dalam logika yang saya buat sebelumnya, seperti penggunaan abstrakas, terus waktu manipulasi data, sama algoritma sorting lengkap. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada di kode program ini, setelah saya cari tahu dan saya hubungkan dengan materi OOP, yaitu calculation, inheritance, di driver 2 ini alurnya nggak benar, masih salah. Saya langsung tulis, padahal di sini dia belum baca input dari si user. Harusnya sesuai dengan yang sudah dipelajari kelas, itu di bagian construction, programnya harusnya jalan dengan urutan jelas. Jadi baca input dulu, baru si input itu bisa diproses, dan nanti dia menghasilkan si output. Tapi karena alur yang saya buat berantakan, tidak sesuai dengan urutan yang seharusnya, jadi si logika program itu nggak bisa jalan seperti yang diharapkan. Nah, kemudian
karena saya tidak tahu maksud permintaan dari si program pada resmi, yang harusnya kita pakai deposit transaction, tapi ada di beberapa bagian saya pakai deposit. Ada juga yang manggil pakai metode get username ini, metode get balance, yang dimana saya langsung memanggil metode ini tuh dari si release account. Saya masih belum paham bagaimana membedakan antara si objek dengan si objek reference. Dan kalau si release ini tuh kan dia kumpulan si objek, jadi dia bukan objeknya itu sendiri. Dan saya itu harusnya hanya bisa mengambil satu objek dari si list ini sebelum memanggil si method. Nah, di driver 3 salah saya adalah pada penggunaan encapsulation. Ini ada get balance, dari get balance, dimana saya pikir itu untuk mengubah saldonya. Kalau saya untuk mengubah saldonya. Padahal seharusnya get ini tuh dipakai hanya untuk membaca nilai, bukan untuk mengubah. Nah, harusnya dia itu pakai jadi deposit maksudnya metode deposit terus yang amount atau metode withdraw ini. Nah, di abstract class transaction saya juga langsung membuat objek langsung dari kelas itu, padahal dalam inheritance di abstract class itu nggak bisa langsung diinstansiasi, harusnya pakai subclass dulu kayak di deposit transaction sama si withdraw transaction. Kemudian ada kesalahan juga di penggunaan atribut nama dan nama sebagai pengganti. Harusnya bukan pakai atribut nama, tapi harusnya pakai username untuk membandingkan, karena kan sifatnya itu harus unik dan jelas. Kemudian di driver 4 algoritmanya aku masih banyak set memang salah semua algoritmanya nggak sesuai dengan permintaan ini. Nah, di sini juga sebenarnya si sorting transaksi ini tuh masih salah juga algoritmanya, supaya dia kan berdasarkan timestamp. Nah, untuk penggunaan pencernaan itu pembandingan itu untuk pemecahannya sudah bisa, tapi salahnya dia langsung dibandingkan secara bersamaan, mana seharusnya itu dibandingkannya secara berurutan bukan secara bersamaan. Nah, saya juga masih belum mengerti cara implementasi proses swap, makanya datanya itu tadi jadi nggak berurut.
Nah, jadi walaupun Jenny udah ada modal negatifnya transaction cost itu, tapi saya masih belum menggunakan sepeda penggunaan ini pada si driver. Padahal harusnya negatif balance transaction itu dipakai kalau misalnya ada kondisi di mana saldonya itu nilainya negatif dan dia nggak berhenti. Dan dalam artian saya masih belum menggunakan content reception handling kode program ini. Nah, secara teori saya sudah memahami konsep class object encapsulation dan inheritance. Tapi pada implementasi penggunaan konsep itu di dalam kode atau program, saya masih belum bisa menerapkannya supaya si programnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, caranya di driver 2 ini yang saya perbaiki itu adalah urutan eksekusi programnya. Seperti yang sudah dijelaskan di materi construction. Seperti tadi sudah saya bilang, saya lebih dulu memecahnya sebelum membaca inputan. Harusnya dia baca inputan dulu, baru dia looping, masuk ke looping, lalu dipecah-pecah. Saya datanya bisa diproses. Kemudian dari komen terus input lalu ke program, kan di sini saya pakaian deposit transaction sebagai komen. Kalau harusnya pada bagian permintaan program yang diminta itu adalah deposit atau withdraw. Lalu objek, pada penggunaan objek dimana saya mau memanggil langsung username balance itu dari si array list. Padahal si array list itu kan cuma tempat menampung beberapa objek dan dia bukan objek itu sendiri. Yang mana memanggil beberapa atribut. Jadi sebenarnya salahnya si atribut itu dipanggil bukan dari si objek yang punya atribut itu, tapi dari kumpulan beberapa array yang punya objek di dalamnya. Banyak objek di dalamnya. Kemudian untuk metode get balance, yang tadi metodenya itu masih salah. Dia nggak bisa langsung get balance amount, harusnya itu pakai metode deposit atau withdraw yang tidak ada sebenarnya disediakan di kelasnya si account. Kemudian abstract class dan inheritance, di mana saya langsung membuat sebuah objek langsung dari si transaction. Padahal kelasnya itu kan dia sifatnya abstrak di transaction. Harusnya saya menggunakan sistem class transaction itu deposit transaction, withdraw transaction, atau transfer transaction sesuai dengan jenis transaksi yang diinginkan program dan yang ada juga dibuat di sini dari jenis transaksi. Lalu identitas objek pada saat dia mencari si akun.
Jadi saya pakai name, mana harusnya itu username supaya dia unik. Web tempat soal itu penggunaan dalam reception saldo yang bernilai negatif. Di sini saya juga awalnya salah pada saat mempost ke GitHub, dimana ternyata yang saya buka dari email itu adalah saja saya belum menerima invitation. Jadi pada saat membus work itu nol. Kemudian saya kirim ulang dan saya invite invitation itu dari view invite dari si email, lalu saya masukkan secara manual code yang dari sini saya copy ke src yang ada di GitHub. Saya push via driver yang sudah saya pindahkan manual supaya di program, supaya saya tetap bisa commit. Itu yang menjadi kendala saya pada saat mengcommit program ini. Saya juga minta maaf karena pada saat itu saya tidak langsung membicarakannya kepada dosen, bertanya kepada dosen, dan saat dosen menghampiri saya malah menjawabnya tidak nyambung karena posisi sudah panik, dimana waktu itu pada itu 5 menit sampai tadi, jadi udah panik dan ngomong tidak karuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk seperti tadi, saya juga menyadari kekurangan saya dalam mengimplementasikan materi teori ke dalam praktikum ke dalam program langsung. Masih banyak kesalahan, masih banyak error. Dan saya juga menggunakan source dari angkatan atas, yaitu dari angkatan 21 sebagai referensi saya dalam membuat program ini. Sekian presentasi yang saya sampaikan.